Yo, selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Integration Channel. Dan di video kali ini kita akan coba buat update ya kondisi dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 3 Desember 2025. Kondisi dari market seperti yang teman-teman lihat, banyak altcoin yang hijau, teman-teman. Udah lama banget kita nggak melihat altcoin naiknya puluhan persen ya. Dan hari ini terjadi impact daripada beberapa sentimen bagus dari market kripto. Jadi seperti biasa di segmen kali ini kita nggak cuma tentang membahas peluang market, tapi juga bagaimana kita bisa mengantisipasi resiko yang ada. Oke, market udah bagus banget. Sekarang kita coba buat update gimana kondisi dari makroekonomi ya teman-teman. Jadi untuk minggu ini lumayan banyak berita-berita baru yang bakalan muncul karena pas Oktober kemarin kan government shutdown. November baru dibuka dan banyak instansi pemerintahan yang baru saja melakukan pekerjaannya kembali. Artinya data-data makroekonomi itu banyak yang masih delay, teman-teman, belum langsung ada gitu ya, karena mereka juga masih harus bekerja. Dan untuk hari ini, today, kita akan dapat beberapa sentimen makro. Ini aku coba buat filter aja yang bintang satu nggak usah. Jadi untuk minggu ini tentu saja akan banyak sekali berita-berita inflasi ketenaga kerjaan ya, teman-teman. Dan untuk spesial hari Rabu ini kita akan dapat data dari European ya. Itu ada data PMI Composite, mungkin akan berpengaruh sama euro. Kemudian juga ada non-farm employment change dari Amerika Serikat. Ini datanya jam 8.15 malam. Lalu ada data ekspor import juga dari Amerika Serikat yang rilis pada malam hari ini juga ya, jam setengah 9 malam. Data PMI Composite, kemudian services, manufacturing itu juga bakalan rilis. Data-data ini nanti akan memberikan pengaruh ke dolar, guys. Jadi nggak akan langsung ke Bitcoin tapi ke dolar dulu. Dimana biasanya kalau dolar itu mengalami kenaikan karena datanya mungkin bagus ya, menyebabkan kripto itu mungkin tertekan. Sebaliknya, kalau misalkan datanya itu bisa dibilang negatif, dolarnya melemah, otomatis Bitcoin seringkali mendapatkan dampak yang bagus seperti itu. Dan juga buat kemarin kan ada Chairman Jerome Powell yang speak ya, teman-teman. Kemarin itu Ketua Federal Reserve Jerome Powell tidak berkomentar apa-apa terkait dengan ekonomi Amerika Serikat. Jadi benar-benar nggak ada membahas tentang sentimen makro ya. Jadi kemarin pas Chairman Jerome Powell speak pagi harinya itu tidak memberikan impact yang gimana-gimana ke market. Ya, sedikit review juga European data kemarin, data CPI dan core CPI inflation mengalami ya sesuai dengan forecast ya. Kurang lebihnya sesuai dengan forecast lah. Nggak ada peningkatan inflasi yang signifikan dari market Eropa. Nah, kalau untuk sentimen market sih dilihat dari kemarin ya, ini Jerome Powell sudah yang namanya menghentikan quantitative tightening pada tanggal 1 Desember kemarin. Ini berita bagus dan ada berita tambahan yang bagus yaitu ini guys, 13,5 miliar ya liquidation itu sudah masuk ke pasar. Artinya udah mulai terjadi peningkatan yang namanya liquidity baru. Ya ini lumayan buat ngepump market. That's why mungkin kemarin ya itu sentimennya bagus banget. Bitcoin yang sebelumnya sempat drop sampai 80 ribuan. 80 berapa ya kemarin? 85 ya. 83 teman-teman, dan akhirnya berhasil untuk rebound hari ini naik ke 91.000 ya karena peningkatan liquidity tersebut. Lalu dari kabar on-chain, saat ini trader masih dalam kondisi loss ya teman-teman, minus 25% dari all time high sebelumnya, dan ini terjadi bisa dibilang lebih paling besar lah ya. Arus keluar kali ini tuh paling besar dibandingkan dengan setahun terakhir. Jadi artinya memang kondisi tekanan jual pas Bitcoin itu ada di puncak 126 dan dia drop sampai 80, itu mengakibatkan hampir mayoritas trader itu mengalami kerugian seperti itu, dan ini bakalan membuat investor ini mungkin belum bisa keluar di posisi yang aman gitu. Kemudian ada kabar yang nggak kalah bagus juga datang dari Vanguard. Kalau teman-teman tahu, Vanguard ini adalah salah satu hedge fund, dia perusahaan tertutup ya, di mana Vanguard ini punya saham banyak banget di BlackRock.
gitu. Jadi dua perusahaan ini sebenarnya saling berkaitan antara Vanguard sama BlackRock. Nah, BlackRock dia kan sudah meluncurkan yang namanya produk ETF Bitcoin, namanya IBIT ya. IBIT iShare Bitcoin Trust ETF. Ini produknya BlackRock. Nah, Vanguard sebelumnya dia pernah mengatakan kita tidak akan pernah berhubungan sama yang namanya Bitcoin atau kripto. Dan hari ini hari ini beritanya cukup lucu di mana Vanguard akan menawarkan produk IBIT-nya BlackRock kepada para nasabah mereka. Berita yang sangat lucu ya teman-teman. Padahal dulu dia menolak. Ini sama aja kok kayak JP Morgan, kayak Morgan Stanley yang memang awalnya itu sangat menolak kripto. Setelah melihat ternyata antusiasme pasar itu banyak, di mana di sana ada cuan, ya. Jadi mereka putuskan buat ya udah deh kita tawarkan aja produknya BlackRock. Kurang lebih kayak gitu. Dan kemarin untuk inflow ini datanya per 1 Desember ya, agak lagging tapi oke lah ya. Kita lihat ada sekitar 8 juta US dollar masuk di produk ETF-nya Bitcoin. Ini sekarang kok banyak banget ya? Banyak banget, ada 12 perusahaan yang sudah meluncurkan ETF Bitcoin, guys. Tapi yang pasti kemarin itu ada inflow yang besar dari Fidelity, sementara BlackRock masih dalam arus keluar. Sementara itu kalau dari Ethereum Spot ETF juga masih ada arus keluar, datangnya dari Grayscale, Fidelity. Sementara BlackRock kemarin ada inflow. Total yang outflow-nya itu total sekitar 79 juta US dollar. Kalau XRP ETF kemarin masih ada inflow yang bagus, which is ini tandanya masih ada akumulasi. 89 juta US dollar masuk ya ke XRP ETF. Solana akhirnya kembali tertekan ya, ada sekitar 13,55 juta US dollar yang keluar dari Solana ETF. Dogecoin nggak terlalu diminati. Chainlink ETF by the way sudah ada guys, tapi belum ada inflow sama sekali. ETF dari Litecoin, Habar juga nggak ada update ya, gitu. Jadi yang sekarang masih rame itu adalah ya dari Bitcoin, Ethereum, XRP, sama Solana ETF saja. Sementara yang lain kayak kurang diminati. Well, dari berita yang lain adalah ini, Grayscale. Grayscale prediksi Bitcoin akan berada dalam all time high-nya guys di 2026. Ya, dia mengabaikan Mises Fourier Cycle View. Jadi Grayscale memprediksi bahwasanya Bitcoin ini bakal new all time high di 2026 dan ini melihat pertimbangannya adalah lebih banyaknya inflow yang masuk karena The Fed sudah melakukan penghentian QT walaupun sebenarnya belum mengkonfirmasi adanya QE atau ya memulai QE ya, belum ada konfirmasinya, tapi dia menilai sama seperti berita di awal tadi di mana liquidity itu akan pelan-pelan masuk. Kenapa? Ibaratnya gini, The Fed itu sudah nurunin suku bunga. Dampaknya apa sih? Dampaknya adalah bunga deposito, bunga obligasi pemerintah itu akan makin turun. Kalau bunga obligasi makin turun, maka bisa dibilang ya institusi besar itu akan mencari tempat mana yang mereka ideal buat invest gitu, karena deposito udah nggak menarik lagi nih, jadi mereka akan mencari aset-aset lain gitu, bisa emas, bisa saham, bisa juga kripto gitu. Jadi dengan pertimbangan tersebut Grayscale memprediksi bahwa akan ada all time high. Ya kita tampung aja dulu ya teman-teman. Kemudian miner Bitcoin mining saat ini lagi dalam kondisi yang bisa dibilang krisis margin teman-teman. Krisis margin terberat dari para miner. Kenapa? Pertama, ya biaya mining itu nggak murah ya, ada biaya listrik, biaya operasional, mungkin ada ganti spare part mesin dan lain sebagainya. Itu banyak banget. Dan kalau kalian lihat dari chartnya ini, di kuartal ketiga 2025 margin mereka terus mengalami penurunan guys. Ya ini setiap bar ini adalah setiap perusahaan mining ya gitu, dimana kondisi yang biru muda ini adalah financialnya ya, ini kondisi keuangannya mereka gitu. Jadi makin lama makin tipis margin keuntungan dari para miner, apalagi kalau harga Bitcoin sampai turun di bawah 100.000 ini, tentu saja mereka akan makin menjerit. Lalu ada Bank of America mengatakan bahwa untuk wealth management client mereka akan invest 4% portfolionya di kripto. Ini termasuk juga Bitcoin dan juga aset kripto. Ya, tentu saja ini akan menjadi berita yang bagus untuk kedepannya ya.
ada peningkatan liquidity yang bakalan masuk ke pasar kripto dari Bank of America. Ya, gitu guys. Oke, ada peningkatan liquidity. Kemudian dari berita yang lain, ini Rusia likely loosen crypto rules, ya, atau Rusia kemungkinan akan melonggarkan aturan kripto. Bank sentral mengkonfirmasi. Oke, ada kelonggaran karena kita tahu nih sekarang sikapnya Rusia kan sama kripto itu masih ketat ya teman-teman. Dimana penambangan kripto itu nggak gampang di sana, regulasinya sangat ketat, pajaknya juga sangat tinggi dan juga sangat dibatasi. Gitu maksudnya nggak semua wilayah itu diperkenankan untuk membuat perusahaan mining kalau di Rusia guys, hanya di beberapa wilayah tertentu saja gitu. Karena wilayah Rusia itu kan luas. Sementara pemerintah itu kan harus mengaliri listrik ya. Nah, kalau di daerah-daerah terpencil itu biasanya dilarang gitu. Ya karena masalah tersebut lah. Kemudian juga ada berita dari AAV akan ada upgrade yaitu Volume 3 Multi-Chain Strategy. Ini nanti akan menghubungkan AAV dengan banyak platform guys. Misalnya dari jaringan Solana, dari jaringan Bitcoin, Chainlink, kemudian juga ya platform yang lain, maksudnya jaringan chain yang lain itu akan bisa terkoneksi langsung dengan AAV. Yang kita tahu kan AAV ini dia berfokus di Ethereum gitu. Kedepannya akan ada peningkatan jaringan yang disupport ya, kurang lebih kayak gitu. Kalsi akan mulai teman-teman tokenisasi untuk betting kontrak ya. Ini kemarin si Changpeng Zhao dia merespon sangat happy juga teman-teman. Ya, Kalsi tokenisasi itu akan ada di jaringan Solana ya. Terus ada Changpeng Zhao Trust Wallet debut prediction market. Nah, ini juga akan menjadi pesaingnya Kalsi Polymarket ya. Dimana nanti di Trust Wallet itu akan ada market prediction ya yang didukung oleh Myriad. Ini nama perusahaan Myriad gitu. Dan langsung si Changpeng Zhao memprediksi Bitcoin mungkin akan all time high baru. Tapi aku nggak tahu kapan. Ya itulah. Tapi menurutku menarik sih. Harusnya sih memberikan impact kepada token TWT ya, tokennya Trust Wallet. Lalu dari berita yang lain, Presiden Trump mengatakan pilihan ketua Fed yang baru akan diumumkan awal tahun depan. Awal tahun depan? Oh, maksudnya 2026 ya, kuartal pertama 2026. Oke, sementara yang memegang yang memegang kemungkinan terbesar itu namanya Kevin Hassett, teman-teman. Dia punya 81% chance buat menjadi pengganti chairman-nya Jerome Powell ya. Kevin Hassett. Lalu dari berita yang lain, MicroStrategy baru aja kabarnya memindahkan cadangan mereka yaitu sekitar 1,44 miliar US dollar plus utang strategi. Ini nanti tujuannya untuk membayar kewajiban dividen. Nah, kemarin kan mereka udah meluncurkan yang namanya produk obligasi, di mana produk obligasi tersebut bisa dibeli oleh para investor mereka, dikasih bunga sekitar 5% per tahun. Ya, di mana dari pendapatan obligasi tersebut Michael Saylor kan dia dapat dana segar ya teman-teman ya, terus dana segar itu dibelikan Bitcoin gitu. Nah sekarang dia udah siap-siap nih kayaknya mau mencairkan beberapa asetnya. Tujuannya buat apa ya? Buat bayarin para nasabah mereka yang sudah invest di obligasi dari Michael Saylor atau MicroStrategy. Oke, sekarang kita waktunya membahas tentang market ya. Gimana kondisi dari Bitcoin, gimana kira-kira peluang movementnya. Teman-teman, satu hal yang aku mau bilang adalah kita udah lama banget nggak melihat Bitcoin nge-pump kayak kemarin. Udah lama banget sepanjang bulan Oktober. Sepanjang bulan Oktober, awal Oktober ya, sampai November kemarin kita nggak pernah lihat Bitcoin nge-pumpnya sekencang kemarin. Ya, ini udah bisa dibilang tanda-tanda lah ya, market akan shifting dari yang sebelumnya dia downtrend in the short term dan mungkin akan ada perbaikan ke depannya. Jadi saya sendiri cukup optimis melihat pergerakan Bitcoin kemarin ya, ada semacam power gitu yang nendang Bitcoin naik, dan ini juga disupport sama Bitcoin dominance yang kemarin itu ada drop. Padahal dropnya itu cuma 1,27%, namun impactnya lumayan kerasa ke altcoin. Kemarin Solana, ke XRP, kemudian juga Bitcoin, Sui terutama teman-teman, Sui naiknya kemarin 18% ya. Ini dia udah double bottom nih.
Ya, mantap banget Sui kemarin pump luar biasa. Yang turun paling ini ZEC ya, Zcash dia memang udah akan memasuki downtrend, jadi hati-hati buat teman-teman yang pegang Zcash. Sudah waktunya buat Bitcoin recovery, ini outlook kita kemarin. Oke, sebelum kita masuk ke chartnya Bitcoin, aku mau ajak teman-teman buat lihat market yang lain dulu ya. Kemarin gold kebetulan koreksi. Menarik sih, gold kemarin koreksi tapi Bitcoin bisa pumping. Ini berarti antara Bitcoin sama gold itu berkorelasi negatif atau bertentangan. Kalau goldnya naik, Bitcoin kemungkinan turun, tapi kalau Bitcoinnya turun, ya kemungkinan goldnya yang naik gitu. Kalau goldnya turun, ya Bitcoinnya yang naik. Ya, jadi berkorelasi negatif dua aset ini dan kemarin ya bisa dibilang hal tersebut yang terjadi. Kemarin gold turun 0,5%, tapi memang ini wajar banget kalau dia harus koreksi dulu ya. Tapi gini guys, smart money pada gold ini masih sangat kuat. Jadi walaupun dia ada penurunan kemarin, ini masih bahaya sih. Masih bisa naik sebenarnya. Ya, jadi lebih hati-hati aja. Lalu kalau kita lihat dari indeks dolar juga kemarin ada pelemahan. Nah, ini yang aku bilang nih, data makroekonomi yang ini yang kita lihat biasanya itu memang dia tidak langsung mempengaruhi Bitcoin. Tapi kalau indeks dolarnya mengalami penurunan, pada umumnya sih Bitcoin akan merespon bagus. Ya, dan kemarin kebetulan indeks dolar mengalami penurunan. Smart money-nya udah kosong ya. Moga-moga nanti bisa di-follow up dengan baik sama market juga. Gitu. Lalu S&P 500 kemarin bertahan di poin 6.800 ya, so far so strong lah ya. Nah, ini guys, total market cap. Ini total market cap kemarin itu sempat drop sampai 2,84 triliun. Sekarang udah naik lagi ke 3 triliun. Bagus nggak beli? Ini bagus banget. Berarti ada aliran inflow dana yang masuk lagi dari sebelumnya mungkin pindah ya dari aset lain. Sekarang udah kembali berbalik ke market Bitcoin dan juga kripto yang memang sudah dikasih diskon kurang lebih 1,5 bulan terakhir. Dengan ekspektasi kita market rebound dulu ya. Mungkin nanti market capnya itu bisa di 3,5 triliun, itu akan sangat-sangat menarik buat kita perhatikan. Kemudian ini total 2. Total 2 ini adalah market cap yang tidak menghitung Bitcoin. Jadi dihitung semua altcoin, guys. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, sebenarnya sih total 2 ini juga mengalami kenaikan, tapi kenaikannya itu tidak sesignifikan dari total 1 atau total market cap, yang berarti adalah inflow sebenarnya masih lebih mendominasi Bitcoin dibandingkan dengan altcoin. Termasuk juga total tree. Total tree juga kelihatan di sini masih naik. Hanya saja ya lebih besar inflow ke Bitcoin sama Ethereum gitu. Kalau untuk Bitcoin sih, nah ini kita pakai outlook yang kemarin ya. Ini kita nggak ada otak-atik. Kita pakai outlook yang kemarin. Kebetulan Bitcoin dia mantul di area 83.000, walaupun kemarin kita expect Bitcoinnya bisa mantul di 85, tapi sedikit di bawah ke bawah. Ya itulah ya. Jadi outlook kemarin itu kayak gini guys. Kita pakai Fibonacci retracement, tarik dari bottom di 80.000 ya, tarik sampai puncaknya di sini sekitaran 93. Kita dapat beberapa level di sana. Nah, yang menarik adalah si Bitcoin ini dia mantul di area Fibo 76,4 ya, kurang lebihnya di kisaran 84.000. Ini dia kelihatan mantul di sana. Baru dia langsung bisa ngepump signifikan gitu. Kemarin dia hit area di 92.400 walaupun akhirnya ada sedikit koreksi lagi ke 90.000 gitu. Ini V-shape recovery yang luar biasa kenceng ya teman-teman. Terus sekarang gimana nih? Kemana kira-kira pergerakan dari Bitcoin? Kalau dari saya melihat sih opportunity kita sebenarnya masih terbuka buat Bitcoin kembali menguat ke wave 2 ya. Kita masih menargetkan Bitcoin akan recovery ke wave 2. Tapi sekali lagi seperti yang kita bilang di video-video sebelumnya, ini tidak akan mulus guys. Ya, kalau kita belajar dari historical bull run kemarin atau ketika Bitcoinnya masuk ke bearish ya, ini 2022 Januari sampai dengan Maret 2022. Kalau kalian perhatikan, Bitcoin itu dia naik dan turunnya itu ekstrim guys. Nih, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat-sangat ekstrim. Tapi kalau dilihat atau kalau ditarik dengan garis besarnya, ini cenderung naik.
seperti itu. Nah, sama hal juga dengan apa yang kita mungkin akan perhatikan sekarang, gitu. Kalau dari outlook saya sih masih sama kurang lebih, kita perlahan-lahan akan menguat, tapi untuk tren penguatan tersebut tidak akan yang mulus ya, naik dan turunnya itu sangat ekstrim. Jadi kalau teman-teman coba trading di kondisi sekarang ini, coba untuk swing trading ya, itu ya harus berani take profit. Kalau teman-teman sudah masuk di bawah, jangan lupa take profit. Jangan di hold terlalu lama karena mungkin pergerakannya akan sangat volatil seperti ini. Ya, tapi jangka panjangnya dia masih mengarah ke atas gitu. Target kita masih sama di 100.000 ya, 100.000 lah ya sampai 106 ribuan kurang lebihnya level tersebut. Pokoknya kalau udah sampai level 100.000 yang pengen exit, exit lah pelan-pelan ya. Kalau dia bisa dikasih naik lagi, ya berarti teman-teman bisa jual di harga yang lebih tinggi. Itu. Kalau buat jangka pendek ya, ini jangka pendek coba kita lihat lagi. Nah, itu gambaran umumnya atau gambaran jangka besarnya, jangka panjangnya. Kalau untuk jangka pendeknya, di sini kita belum melihat ada pembalikan arah pada Bitcoin setelah dia nge-pump kemarin. Jadi ini masih sangat-sangat solid. Bitcoin masih bertahan kurang lebihnya di sini guys, di atas dari area 90.000, di mana area 90.000 ini bisa dikategorikan sebagai area support buat Bitcoin saat ini. Kemarin juga pas dia naik, ini volumenya bagus ya. Coba kita pakai chart yang ini. Sorry. Kalau pakai chart yang beda, kelihatan volumenya bagus. Nah, ini kita pakai chart index guys. Kemarin volumenya lumayan tebal ya. Gitu. Dan di saat yang sama pergerakan Bitcoin langsung di bawah rally. Nah, ini dia belum ada candle pembalikan arah di time frame 4 jam. Jadi dari sini kita melihat ini masih sangat positif. Gitu. Paling gini aja. Kalau misalkan teman-teman sudah pegang barang sekarang, teman-teman masih rencana buat hold, ya mungkin peluang pergerakan Bitcoin itu boleh jadi seperti ini guys. Ini kan dia udah create low di sini. Lalu di sini dia create yang namanya higher low baru ya kan, ini HL. Nah, secara structure kemungkinan pergerakannya itu bakalan seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini guys. Baru dia naik lagi. Gitu. Atau kalau dia tidak bergerak seperti ascending triangle, ya bisa aja dia menguat kayak gini. Sesuai dengan structure bullish-nya. Ya, tapi kan tergantung sekarang sama buyer. Mau nggak buyer follow up gitu. Dan kebetulan kemarin ngepump di sesi Amerika. Kita tahu nih kalau misalkan ngepumpnya di sesi Asia itu harus dicurigai. Tapi kalau kemarin dia ngepump di sesi US, ini kemungkinan bakalan kuat. Kemungkinan bakalan dipertahankan gitu. Jadi ekspektasi kita adalah even kalau dia nanti ada koreksi-koreksi, itu adalah koreksi yang sangat wajar. Ekspektasi kita dia masih bisa menguat gitu. Intinya adalah area resisten ini di 93.000 ini akan menjadi level resistance yang sangat penting buat Bitcoin. Ketika dia breakout ini, maka ya siap-siap aja penguatan lebih tinggi akan bisa tercapai. Ini targetnya ya. Tuh 106 guys. Nggak kelihatan ya. Targetnya adalah di 106.000 kalau dia beneran bergerak dalam ascending channel di sini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, nah ini dia pola ascending, bukan ascending channel, ascending triangle. Nah guys, kurang lebih polanya kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nah ini naik, 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 naik. Habis itu dia tunggu breakout di atas. Nah ini juga lagi progres sih gitu. Ini belum pasti ya karena 93.000 ini kan belum dites sama sekali sama Bitcoin. Even kalau nanti dia ada kenaikan, coba dilihat apakah buyer sudah cukup kuat nembus level 93.000. Kalau seandainya kuat, dia langsung naik, berarti ya udah kita udah terkonfirmasi breakout dan siap-siap memulai tren yang lebih baik. Atau kalau nanti dia belum sanggup naik ke 93.000, mungkin dia harus koreksi lagi. Bisa aja teman-teman bisa manfaatkan momentum buat masuk itu di sekitaran level 90.000 sampai 89.000. Boleh teman-teman perhatikan. Oke, gitu aja buat update kali ini. Saya rasa udah cukup ya. Ini forex apa kripto? Ini Bitcoin guys. Ini Bitcoin di time frame 4 jam. Oke. Ini Bitcoin.
karena Bitcoin lumayan bagus ya naik. Kalau gold kayaknya dia masih akan naik sih teman-teman. Ya saya melihat chartnya gold tuh masih kuat ya, padahal harusnya kan dia koreksi dulu. Tapi ya itulah, market penuh dengan ketidakpastian. Ketika market penuh dengan ketidakpastian, orang-orang lebih memilih gold dibandingkan Bitcoin. Impact-nya ya kemarin Bitcoin-nya ketinggalan dari gold gitu. Oke deh, saya tutup ya teman-teman, gitu aja buat update kali ini. Nanti buat rekamannya teman-teman bisa cek langsung di YouTube kita, Andre Greystone Channel. Well, gitu aja teman-teman. See you ya. Nanti kita coba bikin live lagi sore atau malam. Moga-moga memungkinkan. Kalau teman-teman mungkin belum follow, jangan lupa di follow biar teman-teman dapat notif kalau kita bikin live. Oke, see you guys.